Angin begitu kencang dan aku pun dapat berdiri tegap. Lautan terbentang, luas tak berujung. Begitu pula kasih Tuhan yang tak pernah terbatas. Kehidupan terasa seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Berjalan sendiri seakan tidak punya teman berbagi. Bukan berarti kasih Yesus meninggalkan kita. Kasih Yesus selalu ada bersama kita. Di setiap langkah, di setiap waktu. Bersemangat untuk masa depan cerah. Di sini, cerita kita, kisah Anda, motivasi kami. Halo semua, apa kabarnya? Kembali lagi dengan kita Masih bareng kita tentunya dengan Gabriel dan Ocha dalam acara Cerita Kita, Kisah Anda, Motivasi Kami. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi yang paling spesial. Yang mau berbagi cerita untuk kita semua. Siapa ya kira-kira? Siapa kita Langsung panggil aja kita panggil ya. Tara. Silakan masuk. Oke. Kita sudah kedatangan Bapak Ibu Gembala IHS Jakarta. Selamat datang Pak Petrus dan Ibu Eva di channel kami. Gimana kabarnya Kak Ibu Eva dan Pak Petrus? Puji Tuhan baik. Oh iya. Nah, kali ini kita mau mengangkat tema Keluarga Bahagia Masa Kini. Ya, temanya kita banget ya. Oh, pastinya dong. Nah, kalian juga jangan lupa ya harus like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja kita mulai sesi Q&A. Q&A. Oke, pertanyaan pertama. Udah siap? Siap. Oke, orang tahu. Nah, pertanyaan pertama buat Pak Petrus dan Ibu Eva. Awal mula bertemu itu kapan dan pacarannya berapa lama sih? Wah, seingat saya awal mula bertemu itu pas di ibadah Hirus Wow. di IHS Bandung. Pas saya memimpin pujian, dia jemaatnya. Jadi mata saya ke dia terus. Pacarannya berapa lama sebelum menikah? Pacarannya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pacaran yang sehat itu seperti apa sih Bu Eva? Kalau menurut saya pacaran sehat itu adalah saling mendukung ya, satu dengan yang lainnya. Saling mendukung. Kalau Pak Petrus gimana nih? Yang pasti pacaran yang sehat itu adalah pacaran yang direstui orang tua. Dan kita bisa berjalan satu visi. Itu pacaran yang sehat. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan pacarannya 3 tahun, pasti ada satu kisah yang nggak pernah dilupain selama pacaran. Boleh share ke kita apa sih? Dari Pak Petrus dulu. Wah, waktu dia ungkapkan cintanya pertama kali. Enggak. Waktu saya ungkapkan perasaan saya ke dia di bawah pohon di samping telepon umum. Wah, detail ya. Setelah itu saya ajak makan soto di pinggir jalan Iya. pas gerimis-gerimis. Oh, jadi langsung keterima. Langsung diterima lah. Kalau dari Ibu Eva, kisah yang tak terlupakan. Waktu dia ditolak. Ditolak oleh keluarga. Oh. Jadi kita pacaran itu 3 tahun, 2 tahun ya. Iya. Ditolak oleh keluarga itu. Jadi itu berkesan kalau memang kita yakin dia adalah pasangan hidup kita ya perjuangkan gitu. Jadi kita memperjuangkan juga nggak hanya asal-asalan, tapi ya serius dengan hubungan itu, menjalani hubungan itu harus serius itu. Nah, kita pengen nanya nih, makna keluarga dari Pak Petrus itu apa? Makna keluarga itu apa ya?
Makna keluarga itu adalah bagaimana saya bersama istri, bersama anak-anak, kami semuanya bisa melayani Tuhan bersama-sama. Itu adalah makna keluarga yang sesungguhnya yang kami pegang. Saya mendukung istri, istri mendukung saya, anak-anak mendukung saya, terutama di dalam bidang pelayanan. Ya. Kalau dari Ibu Eva, makna keluarga. Keluarga adalah tempat kita mencurahkan segalanya ya. Kasih sayang, Kasih sayang, cinta, perhatian, uang. Ya kita semuanya lah. Pokoknya keluarga itu semua lah. Gitu. Paket komplit. Komplit. Nah, kan tadi bahas tentang makna keluarga. Kira-kira bedanya waktu pacaran sama udah berkeluarga apa ya? Wah. Kalau bagi saya sih ya nggak jauh berbeda ya, maksudnya gini. Karena ada kan kalau orang pacaran tuh baik-baiknya aja yang keluar kan, giliran udah nikah busuknya baru ketahuan. Nah kalau kita tuh ya waktu pacaran itu ya perhatiannya sama, justru lebih perhatian setelah menikah gitu kan. Terus care-nya sama, kasih sayangnya sama. Cuman yang membedakan itu ya kita hidup sudah bersama-sama, sudah dalam satu rumah, terus membangun rumah tangga gitu, terus lebih luas lagi lah itu. Ini pernikahan udah berapa lama ya? Tahun ini 10. Oh, 10 tahun. Iya. Kalau dari Pak Petrus, bedanya? Perbedaannya yang pasti kami jauh lebih bahagia di dalam pernikahan dibandingkan waktu kami pacaran. Jadi kami punya konsep itu, pacaran yang sesungguhnya adalah di dalam pernikahan. Oh, keren. Tadi kita udah dengar kisah yang tidak pernah terlupakan pada saat pacaran. Nah, kalau pada saat sudah berkeluarga, kisah yang tidak terlupakan itu apa? Kisah yang tak terlupakan di dalam berkeluarga itu waktu kami merintis bersama-sama bagi saya di YS Jakarta. Ya. Itu benar-benar kisah yang tak terlupakan, bagaimana saya harus meninggalkan atau menitip anak istri LDR. di rumah mertua. Jadi selama kurang lebih berbulan-bulan lamanya kami tidak bertemu untuk merintis, dan puji Tuhan saat ini Gereja YS Jakarta bisa berjalan, bahkan ada channel ini, itu semua dari kisah perintisan itu. Keren. Ada buahnya. Ada buahnya. Iya. Tantangan dalam berkeluarga, dalam membangun keluarga pasti ada tantangannya. Kira-kira apa ya tantangan dari Pak Petrus dan Ibu Eva dalam membangun keluarga ini? Kalau bagi saya tidak ada tantangan ya, karena tantangan itu maksudnya tidak ada tantangan yang spesial. Setiap hari kami lalui, kami hadapi bersama-sama, setiap tantangan apapun kami hadapi bersama-sama. Jadi bagi kami itu bukanlah suatu tantangan yang wow, yang heboh untuk membangun keluarga yang bahagia. Sama ya? Sama. Kita kan sepisi. Sepisi. Jadi jawabannya sama. Oke. Ya seperti yang kita ketahui, Pak Petrus dan Bu Eva ini adalah gembala YS Jakarta nih, dan kita pengen tahu nih pelayanan sejak kapan sih? Pelayanan saya, kalau saya dipanggil melayani mulai tahun 2004. 2004. Mulai 2004, melayani di YS Jakarta tahun 2015. 2015 di YS Jakarta. Nah, Kalau dari Ibu Eva, mulai pelayanan kapan? Saya mulai melayani itu di umur kelas 2 SMP. Awalnya itu melayani di bidang sekolah minggu. Waktu saya masih bergereja di gereja lama ya. Kemudian saya terjun lagi pelayanan di YHS Bandung sejak tahun 2005. Sampai sekarang saya masih tetap di YHS. oke. Nah, kita juga pengen tahu nih kisah yang paling menarik dan tidak terlupakan pada saat pelayanan. Waktu merintis di Blok M kali ya. Ya, waktu merintis di Blok M itu kisahnya sangat membuat deg-deg ser. Karena
Saat itu kami harus merintis ke Blok M. Kami tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara, utara dan selatan, ujung ke ujung. Kami harus bawa keyboard, kami harus bawa proyektor, bawa apa namanya itu laptop, dan bawa anak kecil, bawa umur 2 tahun lebih lah. 3 tahun lah itu. Grace siapa? Cantik. Dan setelah itu dia nggak sadar ternyata dia sedang hamil. Jadi berlari-lari di halte busway, berdiri. Kadang saya gendong anak. Ternyata dia sedang mengandung. Itu kisah yang tak terlupakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatur waktu antar pelayanan dan keluarga? Ani? Kalau saya sih mengaturnya ya karena saya seorang ibu rumah tangga, punya anak-anak, punya suami, ya sebenarnya bisa sih balance. Kalau memang misalnya pelayanan ini harus diutamakan, berarti saya bawa anak-anak. Tapi kalau misalkan pelayanan ini bisa sendiri, ya anak-anak ditinggal gitu. Jadi melihat prioritas pelayanannya seperti apa dulu gitu. Kalau memang harus semua ikut ya ikut gitu. Tapi kalau enggak ya bisa di inilah. Oke. Kalau dari Pak Petrus sendiri gimana Pak? Kalau bagi saya bagaimana mengatur waktu, karena saya selalu tanamkan kepada keluarga hidup mati kita itu untuk melayani Tuhan. Jadi antara pelayanan dengan kehidupan berumah tangga itu saya satukan. Saya tanamkan dulu dalam hidup istri saya, dalam anak-anak. Apapun yang kita lakukan itu pelayanan. Jadi dia melayani saya di rumah itu pelayanan. Saya juga membantu istri itu pelayanan. Tidak ada yang saya pisah-pisahkan ini pelayanan khusus, ini pelayanan tidak khusus. Jadi keluarga kami itu hidupnya untuk melayani Tuhan. Oke. Nah, kita pengen tahu nih pengalaman hidup yang paling menyenangkan. Dari siapa dulu? Pengalaman hidup yang paling menyenangkan. Dari kecil sampai sekarang. Pengalaman hidup yang paling menyenangkan dari kecil sampai sekarang. Bagi saya, pertemuan dengan Tuhan. Wow. Itu pertemuan dengan Tuhan itu saat-saat seluruh hidup saya alami perubahan. Cara hidup, cara pandang, segala sesuatu itu berubah setelah saya bertemu dengan kasih Tuhan Yesus. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Kalau Bu Eva? Sama Pasti ya. setelah bertemu dengan saya. Sama lah, pertama ya pasti karena ya pertama itu pada saat ya lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi ya. Dan ketemu suami saya. Setelah yang menyenangkan, pengalaman yang paling sedih, yang paling diingat, kira-kira apa? Kalau saya secara pribadi, waktu bawa istri saya ini ke puskesmas untuk berobat, dia tidak bisa berdiri, panasnya tinggi sekali, dan saya harus menggendong Gracelyn ya. Iya. Menggendong Gracelyn yang masih bayi dan cantik yang masih kecil di depan saya. Jadi saya gendong bayi, bawa anak, bawa istri yang sedang sakit, saya daftar untuk berobat dan akhirnya istri harus masuk ke rumah sakit. Ada anak saya yang kecil di situ, ada 2, terpaksa harus saya titip ke keluarga jemaat karena yang paling kecil tidak boleh masuk ke dalam. Iya, karena di situ usianya masih 5 bulan. Dan itu dia masih butuh ASI. Dan setelah itu, setelah 1 minggu istri saya di rumah sakit, pulanglah ke rumah. Dan setelah istri pulang dari rumah sakit, sementara dia di rumah sedang beres-beres pakaian karena sudah 1 minggu rumah tidak dirawat, tidak dibersihkan,
tiba-tiba anak saya yang paling kecil itu bermain pakaian, jadi pakaian itu ditutup ke wajahnya. Saya pas di luar, tiba-tiba saya dengar suara teriakan histeris. Saya pikir teriakan istri saya minta mau ngambil pakaian karena hujan. Saya lari ke tempat jemuran, tapi tetap teriak, "Papa!" Teriaknya kencang sekali. Lalu saya lari ke kamar. Setelah saya lihat ke kamar, dia melihat anak kita. Kami melihat waktu itu Gracelyn sudah biru seperti nggak bernyawa gitu. Saya pakai celana pendek, saya pakai baju kaos, saya gendong dia, saya lari ke depan. Saya berpikir di depan itu macet. Ini saya bawa ke rumah sakit, anak ini pasti mati. Saya bawa lagi ke kamar, dia sudah teriak-teriak. Bagaimana kita juga udah panik semuanya. Akhirnya saya ngomong ke istri, "Kamu diam dulu," karena dia sudah teriak nangis toh. Lihat anak sudah biru, sudah nggak bernafas kita lihat. Saya bilang, "Kamu diam dulu." Saya nggak bisa berpikir jernih, saya bilang. Akhirnya dia diam. Baru saya mulai kasih nafas buatan. Saya berkata, "Kamu panggil nama Yesus." Kamu sebut nama Yesus terus. Saya kasih nafas buatan. Berkali-kali mulai Gracelyn-nya buka mata dan nangis dia. Waktu dia nangis, saya langsung terkapar di kasur, gantian saya yang nangis. Terima kasih Tuhan, saya nangis. Itu kisah yang sangat-sangat tergores dalam hati saya, gimana Tuhan menghidupkan anak saya kembali. Keren. Nah, pernah nggak sih Pak Petrus dan Bu Eva ini merasa ditinggalkan atau mau meninggalkan Tuhan? Kalau ditinggalkan Tuhan tidak, mau meninggalkan Tuhan juga tidak mau. Tidak. Pak Petrus enggak juga. Saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan saya, karena saya sangat butuh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan selanjutnya, cara mengarahkan anak-anak biar bisa mendekat ke Tuhan, cara mengenalkan Tuhan ke anak-anak itu bagaimana ya, Kak? Kita kasih contoh ya. Iya, Kita kasih contoh. teladan. Setiap malam kita berdoa bersama, kita bernyanyi bersama, nyanyian atau pujian yang mereka ketahui. Baru nanti baca 1 ayat atau 2 ayat, diajari bernyanyi, diajari angkat tangan. Yang pasti anak itu saya ajarkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan kita makan, yang memberikan didik sekolah, yang memberikan kita gereja, semua. Jadi kita harus benar-benar berharap sama Tuhan Yesus. Pertanyaan terakhir nih, motivasi dalam hidup. Motivasi saya, istri dulu lah. Suami dulu lah. Suami. Ya, motivasi saya cuma satu. Saya selalu berkata kepada istri saya, hidup kita itu untuk melayani. Kami ada untuk melayani. Motivasi kami hanya untuk satu, melayani Tuhan. Selain itu tidak ada. Kami menikah bukan untuk kaya, bukan untuk mempunyai keturunan, tapi semuanya adalah untuk kami melayani Tuhan Yesus. Sama juga Bu Eva? Sama dong. Sama sih mirip-mirip. Cuman selagi kita bernafas, selagi kita hidup, hiduplah untuk Tuhan, hiduplah untuk melayani. Karena sia-sia kita punya segalanya, sia-sia kita punya harta, punya jabatan yang bagus, tapi kalau kita tidak melayani Tuhan. Itu aja. Udah selesai semua pertanyaan-pertanyaannya. Udah nggak tegang lagi. Oke, thank you. Oke. Nah, dari semua Q&A ini aku dapat poin-poin kalau hidup kita itu memang harus untuk Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Nah, kalau dari kamu apa? Sama sih, hidup untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, terus masih banyak lagi sih yang dapat diambil. Nah, tapi kayaknya pertanyaannya kurang banyak gak sih? Iya. Pertanyaannya kurang banyak ya. Boleh ditanya lagi,
kesukaan apa? Boleh. Makanan kesukaan apa? Kesukaan. Oke, udah banyak banget pertanyaan, tapi kita masih pengen tanya-tanya terus. Nanti kita main aja deh ke rumahnya Pak Petrus sama Bu Eva kalau gitu. Atau boleh mampir di YouTube saya. Oh iya, di YouTube Pak Petrus juga jangan lupa ya kalian kalau mau tahu banyak khotbah, banyak sharing dari Pak Petrus. Apa nama YouTube-nya Pak? Petrus PN. Jangan lupa teman-teman. Ya, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Petrus dan Bu Eva yang sudah meluangkan waktunya mau ada di channel kami nih. Nah, jadinya kita tahu banyak resep-resep tentang keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu melayani Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, bagi semua yang ingin bergabung bersama kami bisa datang ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di YHS Jakarta. Alamatnya Jalan Danau Indah Raya, Blok A1 nomor 8. Bagi Anda semua yang ingin berbagi cerita untuk memotivasi banyak orang bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke deh, ketemu lagi dengan kita di tayangan-tayangan selanjutnya. Tentunya dengan cerita dan bintang tamu yang lain juga. Berakhir sudah episode kali ini. Sampai di sini dan Yesus Yesus Hamasiah bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Yeshua Hamasiah, bless you. Bless you. Hai, kita mau kasih tahu ke kalian. Untuk selalu nonton video di YouTube channel YHS Jakarta. Jangan lupa untuk like, Komen, Subscribe. dan share ke teman kalian. semoga akan ada lebih banyak lagi orang-orang diberkati melalui tayangan YouTube channel YHS Jakarta. Yesus Hamasiah bless you.